Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bade salik, aki, bade oh, bade. Nah, sok bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel One Mystery. Setelah kemarin kita mengungkap bendungan Cimeta yang berada di perbatasan Desa Cirawa dan Singapura, sekarang kita akan mengungkap sejarah dan misteri di Benteng Tangkil, tepatnya di Desa Mekarjaya, dan saya ditemani oleh Wakil Ketua RBB se-Bandung Raya, yaitu Wak Epon, yang terkenal dengan John Kepon. Selamat malam, Pak. Malam. Mantap. Wak, saya mau menanyakan gimana ya bisa tertarik di acara tim One Mystery untuk ikut kami menjelajah walaupun di malam hari, Wak. Gimana? Kalau menurut Wak sendiri sih sangat tertarik dengan adanya One Mystery itu, penelusuran hal-hal mistis, hal gaib ya, untuk apalagi ini dalam rangka menggali sejarah peninggalan zaman dahulu. Kebetulan sekarang di belakang kita ada benteng ya, benteng peninggalan zaman Belanda waktu dulu. Ini tempat markasnya Kang Ijo ya, markas besar. Jadi banyak cerita katanya Kang Ijo ya tentang benteng peninggalan zaman Belanda ini yang bertempat di apa tadi teh? Ini tuh di Tangkil, Kampung Tangkil ya, betul. Di Mekarjaya, masih di kawasan Kabupaten Bandung Barat Kang Ijo ya. Iya. Sangat tertarik sekali. Ini walaupun malam-malam asik Kang Ijo. Iya, dari tadi sih bulu kuduk saya merinding. Ya, tadi juga saya merasakan hal-hal aneh gitu ya. Di luar nalar mungkin dari mata lahir kita untuk ingin tahu lebih dalam gitu kan itu ya sejarah. Dan asli dari tadi merinding bulu kuduk saya aslinya. Baru pertama kali Kang Ijo saya ikut dalam penelusuran hal gaib, terus tentang penelusuran hal gaib itu tentang sejarah gitu ya. Tentang sejarah yang tadi di Bendungan Cimeta. Iya, Bendungan Cimeta. Sejarah zaman Belanda juga ada sangkut pautnya. Iya. Menurut gua sendiri sekarang gua merasakan aura-aura gimana gitu di sini, tentang misteri-misteri di sini gimana? Kalau yang gua rasain dari tadi perasaan gak enak, badan rasa dingin, ada panas, terus ini bulu kuduk dari tadi merinding banget, berdebar-debar itu ya. Kayak ada apa gitu lah. Saya kurang paham untuk hal itu. Mungkin nanti katanya ada siapa? Saya tadi membawa narasumber dari desa kampung setempat, warga sekitar, supaya kita mendapatkan kejelasannya. Dan mereka juga sering mengalami, bahkan pernah juga ada yang tidur di sana di benteng ini. Iya, pernah dengar waktu tadi kan cerita sedikit, pernah mimpi seakan yang merawat tempat ini. Iya. Dia pernah merasakan pengalaman yang cukuplah lumayan untuk kita koreksi sejarahnya, pengalaman dia itu, Pak. Untuk itu langsung saja kita ke sana, Pak. Kita tanyakan ke narasumber kita supaya lebih jelas lagi. Halo sahabat One Mystery, kita sekarang akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu warga setempat sekaligus kadus yang telah mengurus benteng ini. Wah, ini perkenalan Pak. Nama siapa? Siapa ini? Kang Dede. Oh, ini sama saya, Pak? Iya, Pak Kadus. Oh, Pak Kadus. Iya. Ini narasumber yang diceritakan itu ya. Pak Kadus, coba saya mau tanya nama alamat pasti kampung ini apa, nama alamatnya? Karena saya tadi kurang mengetahui alamat kampung yang ada di sini. Oh, gitu. Ya. Kalau masalah ini alamat benteng ya. Iya. Saya membuka dulu sejarah-sejarah benteng ini. Sebetulnya ini benteng bekas Belanda. Iya. Waktu zaman
penjajahan ya. Waktu pemerintah Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda, ini tempatnya. Oh, di sini tempat Belanda, markas ya. Oh gitu. Terus saya di sini selama kalau nggak salah ya 14 tahun. 14 tahun. Ya 14 tahun. Ini menggarap tanah lahan TNI. Oh, ini tuh tanah lahan TNI. Iya, tanah TNI. Masuk tanah ini tanah TNI. Soalnya ada bekas dari aset negara, yang khususnya ini benteng. Oh iya. Saya mengurus lahan ini. Terus yang saya alami di sini sebetulnya saya nggak pernah terjadi masalah. Soalnya saya pernah tidur sampai malam. Iya di sini. Tapi nggak ada terjadi masalah-masalah gitu. Oh, iya. Tapi ada sih sejarah teman saya pernah tidur di sini. Pernah terjadi hal yang aneh gitu. Oh, yang di luar nalar. Nah, di luar itu. Insya Allah pasti bakal dijelaskan sama ini teman saya ya. Oh Pak, bisa Bapak jelaskan pengalaman-pengalaman atau yang pernah Bapak dialami di benteng ini? Bapak ini yang pernah tidur di sini. Oh iya. Wah, benar. Baik, terima kasih ya. Untuk tim misteri. Ya. Saya mungkin akan sedikit membuka yalah pengalaman gitu ya. Iya betul Pak. Yang pernah istilahnya terjadi di sini. Yang udah terjadi ya belum begitu lama lah. Oh, masih baru. Iya, masih ya sekitar 2 bulanan dulu. Di sini kan suka banyak anak-anak nongkrong yang main di gitu ya. foto-foto ya. Nah, tiba-tiba kan ada yang langsung kemasukan makhluk ya goib lah ya, katakan goib. Iya. Kan kita nggak bisa Rasukan lihat gitu ya, Pak ya. Nah, gitu. Oh ya. Tapi Bapak selama Bapak kan tadi pernah diceritakan tidur malam di sini. Ya. Hal apa saja yang Bapak rasakan di sini? Oh iya. Kalau masalah itu saya pernah mengalami sendiri. Ya zaman apalah kalau dulu mah ya nggak pantas ya diungkapkan. Ya. Yang penting saya pernah mengalami di sini tidur. Tapak gitu sih. Ya, seperti itulah. Gitu. Waktu dulu Nah. ada apa SD mungkin Pak De? Ya, Tapak bisa. di sini. Dia bilang begitulah. Nah, saya pernah mengalami waktu tidur di sini mimpi kedatangan seorang kakek-kakek pakai pakaian tangsi, pakai tetopong, ya serba hitam, tinggi ya, terus pakai tetopong, tetopong ya kepala. Ya. Terus gini Pak Ade, saya kan dari tadi mengamati ini tuh ada beberapa benteng ini. Coba bisa dijelaskan untuk rekan-rekan YouTuber One Mystery, ini benteng apa aja sih? Tadi kan saya dengar tadi ada 3, 2, 8 itu gimana? Oh iya, kalau di sini kalau dihitung ada kalau nggak salah 4 ya kan? Iya 4 bangunan gitu lah. 4 benteng gitu. Gedung 1, benteng 1, 2, 3, ini 8 gitu. Oh ini yang ke-8 Iya. Ini yang di 8 pintu lah. Oh ya, gitu. Lorong ya gitu. Oh jadi 8 lorong Nah, di gitu. bidang gedung 8. Ya. Hal apa aja sih yang pernah Pak Ade selain mimpi ketemu makhluk gaib yang pernah Pak Ade rasakan di sini tuh apa aja, coba bisa dijelaskan sedikit aja untuk kita Pak Ade. Aduh, maaf ya kalau masalah itu kan ya jujur aja lah. Ya, saya kurang begitu paham kalau masalah yang gitu-gituan. Jadi istilahnya kurang begitu bisa menjelaskan gitulah. Ya. Oh iya. Kebetulan kan ini tim kami itu ingin mengungkap atau menelusuri sejarah nih Pak Ade ya. Sejarah tentang perjuangan tempo dulu, contohnya seperti ini benteng peninggalan zaman Belanda gitu ya. Jadi kita telusuri sejarahnya bersama rekan-rekan One Mystery, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu, sekaligus untuk hiburan lah gitu. Juga Pak Kardus itu info-infonya bikin saya penasaran Pak Kardus, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Iya, betul. Kang Ijul, mungkin Kang Ijul bawa apa? Bawa itu apa namanya? Mediator Abah ya. Oh iya. Ya, biar tidak penasaran mungkin ya, bisa betul. Biar lebih jelas. Biar lebih jelas lagi. Ya. Jadi
kita pecahkan pengalaman Pak Kades sama Pak Ade Iya. dengan siapa tadi? Abah Aning. Abah Aning. Ya. Itu baru One Mystery. Ya, untuk itu tetap saksikan channel One Mystery. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan itu saja mungkin keterangan yang kita dapatkan dari seorang narasumber kita. Kang siapa namanya? Kang Dede. Kang sama Bapak Kadus. Ya, oh iya. Mungkin itu saja. Sekarang untuk lebih jelas lagi kita akan mencoba menanyakan kepada sesepuh saya, Mbah Aning. Iya. Dan saya kesini kedatangan tamu yaitu Kang Asgar, Kang. Selamat malam, weh. Duduk aja ini. Ini Kang Asar. Dari mana Kang? Salam kenal nih Pak. Sama-sama, Pak. Wakil Ketua Komunitas di Bandung Raya Kang. Oke, terima kasih. Kawan-kawan. Ini komunitas sebenarnya. Kawan-kawan Tiger ini. Misteri. Oh, iya. One Mystery. Ya Kang, Kang Asgar SC juga ini memiliki channel, namun dia berbentuk ke tempat wisata gitu ya Kang ya? Iya, seperti itu. Nama channelnya apa Kang? Oh bisa di... Alhamdulillah ya. ya. Saya punya 2 channel. Oh 2 Oke, channel? Ya, alhamdulillah. Yang satu tentang otomotif ya. Ya. Oke, kalau mau lihat-lihat ke channel saya silahkan. Nama channelnya Chef Asgar 075. Itu channel otomotif. Iya. Oke. Dan yang satunya lagi saya baru bikin Baru merintis ya? baru Yang satu bikin baru 1 bulan kurang lah. Iya. Atau lebih gitu ya, seperti itu. Saya kurang lupa intinya lupa ya. Oh, Lupa iya. pembuatannya. Yang penting 1 bulan lah. Itu nama channelnya Kang Asgar ST ya. Jadi ST itu Sunda Tulen. Iya. Jadi saya bisa nyari naon wae gitu. Sunda Tulen. Nah, itu ST itu ya disingkat seperti itu. Mungkin, Oke. Kang Ijo, ya. apa yang Kang Ijo perlukan dari saya? Mungkin saya memerlukan lebih lanjut lagi kita di dalam channel ini untuk saling mendukung satu sama lain ya. Yang lebih lanjut. Untuk itu saya meminta masukan-masukan apabila saya memiliki channel tim One Mystery memiliki kekurangan, dan motivasinya untuk anak muda generasi bangsa yang dapat Kang Asgar sampaikan, bisa dijelaskan mungkin masukan-masukannya mungkin Tentang sejarahnya ya, gitu ya. betul, Oke. Terima kasih ya Kang Ijo atas pertanyaannya. Ya. Pak, maaf ya, mungkin Iya, saya menambahkan silakan. ya, menambahkan sebagian dari pendapat Bapak tadi itu. Jadi intinya gini, tentang sejarah itu ya, kita harus peduli sebetulnya, apalagi sebagai jiwa muda ya. Iya. Tolonglah lestarikan, jangan sampai datang ke tempat gitu kan, coret-coret dinding, Iya, betul, pukul dinding gitu kan, bukan seperti itu ya. Kita bisa melihat sisa-sisa perjuangan ini memang didirikan sama orang asing ya. Iya, betul. Tapi inilah bukti sejarah ya Pak ya. Iya. Bukti sejarah bahwa negara Indonesia berdiri bukan atas pemberian, tapi hasil dari Perjuangan para pahlawan. Seperti itu. Makanya ya tolonglah dilestarikan, dijaga. Yang penting intinya tempat-tempat seperti ini Dijaga, dilestarikan ya. ya seperti itu Kang ya. Jadi kalau seperti ada coretan-coretan seperti itu, terus terang saya kurang setuju. Iya, seperti itu ya. Terima kasih juga buat tim One Mystery yang udah mengundang saya ya. Iya. Ya setidaknya kita lah saling berbagi Iya, pengalaman, betul. mungkinnya seperti itu. Iya, saling Dan mendukung, ya. dan seperti itu. Dan tolonglah kepada instansi terkait ya, saya tekankan, tolong lestarikan ini, soalnya ini bukti sejarah bahwa dulu itu ada perjuangan, dulu itu ada penjajahan, ada perjuangan. Oke, Iya. seperti itu. Mau ke Pak Bupati, Pak Gubernur ya, tolong, soalnya di Bandung ini, Bandung Barat ini ya. Bandung Banyak Barat. sekali Kang Asgar. Banyak di Bandung Barat. Peninggalan sejarah. Benteng di Bandung, benteng Belanda yang ditinggal yang masih ada sekarang itu di Bandung Barat banyak ya. Cuman Kalau sebagian seluruh yang terkenal. Bandung Raya itu mungkin kayak Gua Pakar itu kan udah iya, terkenal betul. ya. Di situ ada Gua Belanda dan Gua Jepang. Kayak yang di Tasik ya ada. Ya ini di sekitaran Bandung aja ya. Oh, Bandung. Masih banyak sebetulnya. Itu. Jadi kalau mau datang silahkan datang ke sini. Jadi ya seperti itulah, jangan.
membuat onar di tempat seperti ini. Ya. Itu aja mungkin Kang Ijo ya dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Kang Asgar, sekarang Kang Asgar merasakan apa saja tentang misteri-misteri yang ada di sini? Apakah merasakan sesuatu? Bisa Kang Asgar jelaskan kan? Mungkin lah. Oh gitu ya. Saya menyeramkan. Saya barusan pas datang ke sini ya. Waduh. Terus terang, buat saya ya ada suasana yang aneh. Masalahnya buat saya nggak pernah sampai terjun seperti ini, sampai ke malam seperti ini gitu ya. Gitu. Aneh bukan anehnya. Kok bikin videonya malam bukan seperti itu. Ada perasaan yang memang di luar nalar. Di luar nalar lah. Saya nggak tahu. Coba tanya aja ke ahlinya. Siap. Masalahnya apa? Mungkin bapak yang sana itu tahu tentang lingkungannya. Iya betul. Mungkin si Kang Ijo bawa apa itu namanya? Perantara ya. Penelusur, sebuah mediator. Saya juga mediatornya bawa mungkin seperti itu ya. Silahkan lanjutkan dan mudah-mudahan One Channel ini meledak ya. Viewernya sama YouTube ya, subscribe-nya. Oke. Dan mudah-mudahan Bandung Barat berkembang dengan tempat-tempat wisata bersejarah seperti itu ya. Untuk lebih lanjut, karena kita tadi sudah mendapatkan informasi dari narasumber dari di sini, lebih baik kita tanyakan langsung kepada sesepuh kita ya. Oke, silakan. Biar lebih jelas lagi. Ya, sahabat One Misteri, sekarang kita akan coba menelusuri benteng bersejarah ini, dan saya akan mencoba menanyakan kepada sesepuh saya, Abah Aning, dan saya membawa mediator saya untuk nanti diminta kejelasannya, kejelasan dari makhluk goib yang ada di sini. Mari kita telusuri dan kita tanyakan kepada sesepuh kita. Pak, mari Pak. Wah, ayo. Siap. Oke, sahabat One Misteri, kita akan mencoba menelusuri dengan seorang sesepuh kita, yaitu Kak Abah Aning, dan kita akan memanggil dulu Bapak Kadus, dan nanti dia akan ikut berbincang-bincang dengan makhluk goib di sini. Pak Kadus bisa ke sini. Pak Kadus. Pak Kadus, nanti Bapak bisa menanyakan atau Bapak ingin tahu informasi informasi yang ada di sini. Jadi dibicarakan aja nanti pengalaman Pak Kadus waktu tidur di sini, waktu ngalamin ada hal-hal yang gaib, bisa diceritakan ke mediator kita Abah Aning, dan ada untuk mediasinya ada tadi tim kami One Misteri Pak Kadus, mungkin bisa dipanggil langsung ke Abah. Bisa. Halo sahabat One Misteri, kita akan panggil Abah untuk menelusuri sekaligus memasukkan goib ke dalam tubuh mediator kita. Ya Abah, bisa kesini Pak. Selamat malam Pak. Malam, assalamualaikum Abah. Halo sahabat misteri, ini kami membawa sesepuh dari One Misteri sebagai mediator, Kang Ijo? Sebagai penelusur tentang hal-hal gaib, tentang adanya benteng benteng tangkil yang ada di Bandung Barat. Mungkin begitu Abah, secara garis besarnya mungkin Abah dari tadi saya lihat gimana gitu tentang keadaan di sini, Bang. Tanggil begini, tadi ini kan banyak tangisan sebelum di sebelah mana itu, Pak, terdengar tangisan. Kalau dari sini nih mungkin sebelah kanan. Itu dari arah yang tadi. Karena kalau saya rasakan ini di sini bukan puluhan lagi, dan di sini ratusan, karena ini markas kayaknya paling besar kayaknya di sini. Kalau dilihat dulunya ini ke depan ada suatu bangunan. Ya, dan di belakang ini kalau saya rasakan ada suatu galian bekas para pejuang yang mati begitu saja, kayaknya ada yang gitu Bang. Jadi maka saya dari One Misteri dan pemuda yang ada di kampung Tangil ya, harus tahu, karena sejarah ini lebih penting
Baik. Karena kenapa War Misteri mengambil pemuda-pemuda? Karena pemuda itu yang akan langkahnya lebih panjang, Pak. Iya. Dan harus tahu sejarah itu sebetulnya tinggi lah. Iya, Pak. Yang gugurnya dulu di sini bagaimana? Yang matinya di sini bagaimana? Kita kan tidak tahu. Cuman sekarang kita melihat udah keindahannya alam. Iya. Tapi kan sebelumnya itu kejadian-kejadian yang belum kita ada di sini kemungkinan lebih pahit lagi. Iya. Nah, maka dari itu kami dari War Misteri dan untuk pengurus tempat di sini ini bukan rekayasa maupun settingan, karena kami di sini disaksin begitu banyak masyarakat setempat yang melihat berlangsungnya ini acara penelusuran dari War Misteri, dan apabila mengatakan ini rekayasa ataupun settingan itu bohong, karena ini ada Pak Kadus sebagai pengurus Kampung Tangkil, dan di belakang kami juga kemungkinan ini banyak pemuda-pemuda yang melihat. Karena kenapa sejarah itu tidak boleh pakai rekayasa, karena sejarah itu susah untuk diungkap, Pak. Terkecuali ya ibaratnya kalau yang lain ibarat atau bagaimana, tapi kita jangan saling memojokkan, karena semua dari channel mencari sejarah kemungkinan itu pengen tahu juga. Nah, cuman jalan-jalannya itulah yang paling berbeda. Mungkin cuman itulah yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya ini perlu mediator mungkin. Sebentar Pak. Ini kan gini, ini Bapak Kadus ini yang merawat bangunan di sini. Pak Kadus tuh mengalami pengalaman aneh di sekitaran sini. Bisa diceritakan Pak Kadus ke Abah ini sebagai dari tim kami itu, nanti Abah bisa menerawang apa betul yang menjadi misteri di dalam hati Pak Kadus itu terpecahkan oleh Abah begitu ya, mudah-mudahan. Terus ada Pak Kang Dedi, Kang Dedi, Pak Dede kan tadi ada ya. Bisa diceritakan mungkin ke Abah nanti. Bang, motong ya. Saya sebagai kepala dusun, terus sebagai pengurus di sini. Saya tadi ada pembicaraan Abah yang tertarik sih sebetulnya. Apa? Ada sejarah-sejarah yang dikatakan Abah, ada tempat lubang itu tertimbun itu sebetulnya tetangga pejuang gitu ya, yang dikorbani oleh Belanda. Saya mau tahu di mana tempatnya, soalnya ini Mekarjaya, khususnya benteng ini, oleh kepala desa yang baru akan ditempati tempat pariwisata. Saya memohon, jadi dikhawatirkan tempat itu tertijak-tijak. Oh iya betul. Ya, jadi sebetulnya itu saya harap lah ditunjukin di mana tempatnya. Terus ini banyak pemuda yang generasi penerus pasti diperbaiki dengan yang bagus gitulah. Iya, mantap. Untuk Pak Kadus yang saya hormati dan Bapak RW pengurus tempat Kampung Tangkil mungkin ya. Dan sama Pak RT-nya juga, kami dari War Misteri terima kasih telah mengizinkan untuk mengungkap sejarah di Benteng Tangkil ini mungkin ya. Mungkin desanya ini apa Pak? Desa Mekarjaya. Desa Mekarjaya RT 01 RW 11. Ya. Kemungkinan yang dikatakan tadi Bapak Kadus di sini itu emang menurut ya pengalaman atau batin saya Pak. Tapi saya bukan mengaku bisa Pak, karena manusia itu tidak ada yang jago. Iya. Karena kejagoan itu cuma satu lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Cuman kita pengen tahu aja tentang sejarah ini, karena sejarah itu kalau dibilang lebih ya perlu kita hargai. Iya. Nah kalau yang tanyakan tadi nih saya rasakan Pak, ini kalau saya ini kan di dalam nih, ini posisi di luar Pak, di ujung sana Sebelah kanan ya? Ya sebelah kanan ini dulunya ini di depan ini benteng apa itu suatu pagar kayak ini, ada seperti jalan buntu juga nih di depan, dan dulunya ini seperti kayak daun apa labu gitu tuh Pak. Iya.
kayak daun labu bawa-bawa Belanda kayaknya ini. Mungkin Bapak inilah yang kayaknya ini dibersihin, mungkin itu yang saya rilis. Dan yang korban ini emang para pejuang yang dulu dibunuh oleh para penjajah, Pak. Iya. Di belakang. Dan tapi ini di sini masih ada beberapa makhluk gaib ini. Tapi ikut ya Pak. Gimana? dia melihat ya keadaan kita di sini. Ini nih dari sini juga ini ada ini tapi pahlawan kita yang ini tangannya ini darah gitu, darah. Ini barusan merinding ini Bang, posisi saya. Darahnya ini mengalir. Kalau ya percaya atau tidak, ini cuma naluri nalar saya. Apa yang saya dapat itulah yang saya ungkapkan. Karena sejarah tidak bisa diacting, tidak bisa rekayasa. Siapa orang sejarah mengacting dan rekayasa, itu berbahaya, Pak. Itu mungkin yang saya tangkap. Untuk selanjutnya mungkin ini gaib pada menongkrong juga ini. Gimana? Ada sosok Belanda gitu. Coba. Ada orang-orang Iya, orang Belanda itu. penjajahnya gitu Bang. Ada nih dia ngeri juga ini matinya nih, Pak. Oh, gimana? Kalau bisa ngikut lampu boleh nggak ini? Oh, boleh. Coba sebentar Pak, Bapak bantu ayo. Baik, Pak. Nah, bentar. Di sini ada sosok Belanda nih, Pak. Di Sebelah sini nih. Biar kita jangan masuk ke sana nih, ya. Jangan masuk ke sana. Tapi dia juga ini merasakan kesakitan. Ininya apa? Dari sini itu kena apa? Kayak beruncing gitu. Mungkin itu iya, kayak bambu. beruncing ya? Ya, kayak bambu. Dan itu walaupun hidup, tapi dia meringis ini. Kayaknya kesakitan, minta tolong juga kayaknya ini. Coba siapa itu? Namanya mungkin ya, ntar ini namanya ya. Mudah-mudahan nih atas izin Allah, Abah sendiri ini juga manusia lah, Pak. Iya. Banyak kekurangan ya. Kita akan mencoba ini mengambil namanya siapa, orang Belanda ini di sini. Dia ini namanya Pak Kapten Hayden. Ini orang Belanda ya, Kapten Hayden. Dan dia ini terbunuhnya sama bambu itu bukan mati karena senjata. Ya. Gitu ya. Ya, mungkin mau ke sana lagi nih atau Oh iya, sana lagi aja. Lebih baik di sana lagi Cuman lumayan. Dan mungkin ini untuk selanjutnya Pak Kadus dan untuk para pemuda Kampung Tangkil nih, saya terima kasih atas izin tepatnya nih sama pengurus di sini Bapak RW, saya terima kasih. Dan saya di sini akan mencoba, bukan memanggil Pak, saya akan coba berinteraksi dengan gaib yang ada di sini untuk mengoreksi keterangan mistis fenomena-fenomena yang dia alami dulu gitu. Jadi istilahnya saya biar lebih jelas Pak. Kalau istilahnya saya bukannya cuma diterawang kan, tapi kalau gaib mungkin punya kejelian lagi lah, lebih jelas gitu. Mungkin siap. Makasih Pak tentang penjelasannya. Oke, sahabat One Mystery, satu misteri, nggak ada misteri yang lain. Semakin penasaran, kita simak berikutnya untuk apa tadi? Mediasi dengan bermediasi sama mediator kita ya. Iya, nah itulah. Semakin Dua-duanya seru, aja lah gitu. sahabat One Mystery, simak terus videonya, jangan lupa Like, subscribe dan Oke, siap. Kita Lanjut. Kita tangan, kita panggil saja langsung Kang Dedi. Kang Dedi bisa ke sini. Coba Pak. Selamat malam. Oh iya betul, lupa lagi Pak. Selamat malam Dedi. Kang Dedi ini sebagai apa kayaknya saya mediator yang akan dimasukin sama apa? Oke, siap. Selamat Kang Dedi mencoba, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan apa? Biar singkat, mungkin teman-teman One Mystery itu sangat penasaran mungkin
seperti apa nih kelaknya yang ada di benteng sini, Pak? Silakan, Pak. Tapi sebelumnya saya melanjutkan ini penelusuran. Saya ingin mengucapkan dulu kepada sahabat War Misteri yang telah mensupport dari War Misteri. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena tanpa dukungan dari sahabat War Misteri, kami tidak bisa melanjutkan lagi penelusuran selanjutnya gitu. Dan untuk itu kami terima kasih yang sebesar-besarnya karena sejarah ini kayaknya lebih penting. Iya. Dan untuk selanjutnya mungkin kami akan mencoba ya untuk berinteraksi sama kayak di sini. Sebelah mana, Pak? Posisinya kalau bisa biar enak, biar posisinya enak. Ya kemungkinan sementara di sini dulu aja, ntar kalau kita bisa menggeser. Siapa ini namanya? Kang Dedi. Kang Dedi. Kang, mudah-mudahan menjadi mediator Selobong Gaib yang menjadi sejarah dan bukan menjadi Selobong Gaib abal-abal lah. Jadi menunjukkan bahkan benteng Tanggil ini punya sejarah yang besar. Dan mudah-mudahan atas izin Allah Gaib di sini menghormati kedatangan kami di sini. Jadi saya akan mencoba untuk memanggil berinteraksi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk sahabat War Misteri bisa dilihat ya. Abah sedang berinteraksi dengan makhluk gaib di sini. Saya panggil ya, akan memasukkan ke tubuhnya Kang Dedi. Simak terus, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kita lihat Serem juga Kang Dedi. tenaganya, kita lihat ya tenaganya lumayan sangat kuat ya. Gaib yang ada di sini. Yang saya rasakan Tadi saya di sini mencium bau amis. Iya, berarti hal yang sama dong yang saya rasain. Oh, akan juga masih. Iya. Ya, seperti kita lihat sahabat Misteri. Sekarang saha itu ya pami yang terakhir itu abdi. Kami abdi. Oh, gagal di dia. Jadi bapak beda esok. Bili berinteraksi, bertanya. Kamu mau Pak? Semua, mau sok. Kita is Abah Ranpe. Mbah Rantai. Mung tarang mah abdi sejarah di dieu kitu kapungkur dugi ka ayeuna. Hoyong abdi teh. Ngungkap sejarah ieu teh kitu. Pak, yang atau Aki bisa kami nyuguhin keterangan gitu. Kumaha kronologina bahwa sadisna penjajah Ya, gitu. waktu merana gitu. Membunuh iya gitu. Abdi sanes bade seueur panjang lebarnya. Mun ieu teh seueur kapanjangna teh carita ieu teh. Mun abdi mah saukur tepi ka dibantai. Oh, dibantai. Mun sejarah abdi mah Sampurasun. Sarang saya. Sampurasun. I'm the strongest science. People. I'm Zarazia. Hi. Welcome, Mister. Welcome to Indonesia. My name is Oke, sahabat Hasan. War Misteri. Harden. Oh ya, Mr. Harden. People. Consistent. As venom as that. Oh, Mr. Dia meninggal kayaknya di sini. Is that pejuang Indonesia? Wow. Oh, betul. Mister, kami sulit berkomunikasi. Untuk itu, apakah bisa berbahasa Indonesia? Bisa dijelaskan dengan bahasa Indonesia? Indonesian. Wow. Sepertinya
Kang John ini kemasukan makhluk gaib yang penjajah Belanda ini. Iya, kayaknya tidak bisa bahasa Indonesia. Iya. Kayak gitu ya. Iya, kita kesulitan untuk komunikasi ya. Kan? Saya bisa. Oh, bisa bahasa Indonesia Mister. Iya, iya. Oh ya Mister, coba bisa dijelaskan. Kenapa kalian semua datang ke ini? Tembak! Saya ingin mengungkap sejarah, jadi membangkitkan sejarah ini Mister untuk mengenang para pejuang. Tujuan Anda menjajah di Indonesia ini untuk apa? Karena ini tempat Indonesia subur. Dan saya ingin tertarik dengan kesuburan-kesuburan di negeri ini. Tapi saya kalau mau harga karun, tolong saya. Saya ini sakit. Saya tertusuk dengan bambu. Dia ditusuk oleh bambu kayaknya pejuang Indonesia. Selain Mister di sini ada siapa lagi yang menemani Mister atau ada kerap apa namanya Pak? Oh bisa itu teman-teman. No. Oh Mister di sini. No. Saya kapten. Oh kapten di sini. Oh dia kapten di sini. Memang ada teman. Yuk. Tapi saya tidak ingat. Saya sendiri sakit. Ternyata ini kesakitan. Dan saya minta tolong please sama Ya, di sini semua pipa-pipa Indonesia. Saya mati ditusuk sama pipa-pipa pejuang Indonesia. Tapi Anda juga kan itu apa namanya membunuh pejuang Indonesia. Iya. Emang yang saya membunuh karena saya disuruh atasan saya. Siapa atasan Anda? Kalau bisa dijelaskan. Saya tidak mau mengasih nama. Oh, kenapa? Saya tidak mau. Oh iya, gak apa-apa. Itu pejuang Indonesia Anda kubur di sebelah mana? Kalau boleh tahu? Saya bikin lubang. Oh, lubang Di sebelah mana Tuan? Di sebelah sana. Di sana dalam. Saya bikin lubang. Tapi saya bukan saya yang bikin lubang. Siapa itu yang bikin? Pipa-pipa Indonesia. Oh, orang-orang Indonesia yang bikin lubang ini. Yes. Oh. Yes. Betul. Dan saya minta tolong sama you semua. Iya. Oke, Mister akan kami tolong untuk Mister. Saya kok tidak. Oh ya, Sampurasun. Sampurasun. Barang yang saya. Sampurasun. Kopi. Sampurasun. Barang yang saya. Sampurasun. Ya. Sampurasun. Kampes. Barang yang saya. Incu kula kabeh di dieu hampura aing kasar datang aing ku sambuka ilmu kasaktian. Sarang agi saya teh. Raden Jatiwijaya. Oh. Aing disebut aing segala berani ya ngaku sia tadi. Aing di hadapan sia tadi luhur ku sia tadi dareureuh. Teka tinggal. Aing pae di luhur ieu baheula. Di kumaha ki? Aing teh ku pelor emas.
Mesti goblok awas ya Pak. Oh lu tadi teh. Kamu di tarulungan tuh orang di katanya karena negeri sorangan. Potong diturunkan si boleh kurang ajar gitu mah. Lu apa tuh sih lu yang. Coba. Aduh perlu diturunkan para pejuang masih goblok tadi sasar ada si kurang ajar tadi. Kapten ada. Pulang, ayo kebijakan. Nunggu sekarang rusak. Ada generasi numpak ada. Kudu bisa jaga itu ya. Ya ngabi ka dia pada keterangan serta sejarah. Udah mulai marane. Aing tadinya kok sudah ngungkap sejarah. Ku aing di nunuan ku aing di poyanan tuh. Datang ke dia ku aing paisa bisa serta sa di dia anu apa ku aing siapa ngungkap sejarah ya izin dia aing ngayan. Belum tahun aing kesalek datang. Mengerikan ini. Untuk itu yang tadi. Saya juga berharap. Tuh pejuang. Tolong belanja. Tuh tarikan pada diriku mana pahlawan saya tak mana. Moga penghargaan mana. Aing malah terus mereka di tema aku aing ke juga bro ku rumah. Aki yang saya Aki Jati Wijaya. Raden Jati Wijaya. Aing bukan karena dia mau dipakai ku sia, engkau tapi aing. Tempat Kampung Jati mana Pak Kadus? Pak Kadus, Pak. Oh ini sesepuh kita. Pak Kadus ini ya. Raden mungkin dibilang Kampung Jati itu ini sejarahnya. Pengalaman udah di wanita lulukan pengkhianat, eta aing ngambil jalan tuh lubang itu. Usia para pejuang. Kamu bisa nulungan gitu, sudah ajak saminga kasih bule. Mohon. Bejakan. Mulai di daerah saya pengurut, ya sok lestarikan. Lestarikan dia sejarah. Pejuang kan korban dia. Oh Pak. Memberikan kita tonton untuk kita simak tentang apa sejarah Kampung Jati dan ayo Pak deluri ya. Ini tema ke rumah dulu. Rekan-rekan dari yang bisa dilihat ini biasa. Aduh nggak baru, bantu Pak postingan ini asli. Pak Dengan sejarah kampung. Ratusan ribuan bola ini dia sampai ya gede tapi ke arah kita mau kan ditutup. Oh itu. Usi goblok kurang ajar si bule. Mau ku aing kan ku aing. Pelaran. Ayang, punten yang ambil pada ngiring dia ya kemarin. Sarang yang mau pengen terang sejarah anu disebat Kampung Tangkil. Aki aing. Oh, Aki ya eta teh. Aki wong karikil ya teh. Bakal aya kalau hiji tangga goyong. Kalau hiji sejarah Tangkil usumna eta. Boleh aya pasti luhur. Ingat, dia Tangkil pasti luhur karena mana nyelang ayeuna. Ya. Kunaon disebut PK Tangkil? Hiji sejarah pahlawan. Masa incar merdeka pada lu yang geus mau tanggal aing nuikeun lakon. Upami sejarah Kampung Cikampung kan Pak Dayang kan. Cikampung aing siapa? Aing gak berupa ini teh mah di dieu tah, di luhur. Di luhur. Baik eta liang usia jangan lestarikan pahlawan unggul. Ayo di dieu. Kajakeun. Pengurus di dia lestarikan. Mana mah kamu gak penghargaan? Melestarikan dia alam yang masih ibadah. Lain sholat wae modalnya dia perlu ibadah sampai sejarah. Darah para pejuang ngalir jadi dia tempat. Kan yang punten ieu nya. Abi balik itu Mandros dia kan berulang kali osok ya ngagaduhan lapang sepak bola olahraga tah. Upami aya lah. Ah, itu kudu di meja aing salah. Datang dulu kan aing sebutkeun Raden Jati. Minta izin buah aya ku kumaha atuh aing dia aing datang. Aing mau dari dia aing mah ku aing pek aing tewak bisa mah. Lamun kan itu sarapan. Bala curi dia. Oh. Dia rusak. Dia udah jaga, udah dipakai dua kali tuh.
Lebih disampaikan. Selamatkan kepada kami. Kuing wanita, ya usaha jelas ya. Ya. Kade jawaban lu sih ke budak ya. Ayo ngewa. Ya lain. Ada kan aing gitu ngomong. Aing Raden Jati Wijaya. Bahwa ia pasti luhur mah. Dengan hijau usia ia pasti luhur. Kadang tanggil hiji buhun. Semoga sejarah tanggal kai doyongan usuma eta takir. Tonan. Aing injuna Raden Jati Wijaya. Lu boga sejarah. Ini aing tema kulku mas. Ngan sakitu pengalaman ti aing. Sekalikan ya alam. Penteng. Pek mumure lamun aya naon. Sebut dengan aing. Sakitu. Sampurasun. Allahu Akbar. Yo coba tim ditolong tim. Air. Oh mungkin Wak itu dia apa namanya informasi yang tadi kita dapatkan dari Raden Jati Wijaya. Sepertinya dia jiwa penerus dari karena tadi berdasarkan ayahnya sesepuhnya juga oleh itu bisa bicara penjajah oleh penjajah Belanda. Abah Aki Raden Jati Wijaya ditembak oleh kepalanya peluru emas karena dia punya ilmu kekebalan yang sangat sakti. Sahabat-sahabat Wan Misteri, mungkin itu kita sudah menemukan sejarah atau menguak misteri tentang benteng Tangkil yang ada di Kampung Jati. Yang mungkin itu sejarah namanya Kampung Jati ini Aki Raden Jati Wijaya mungkin hanya terus tentang tangkil bengkel dulunya ada pohon tangkil benteng tangkil ya. Dulunya ada pohon tangkil. Pohon tersebut menghasilkan tonan tadi seperti gak ada itunya musimnya. Sepertinya Pak Kadus Pak Dede silakan bisa gimana menurut Pak Dede untuk yang seperti tadi Pak Dede lihat sepertinya tadi ada sesepuh kita yang masuk ke dalam tubuh Abah Anim namanya yang Raden Wijaya. Kang Dede, pendapat Kang Dede gimana? Ya kalau secara pribadi ya alhamdulillah kita istilahnya khususnya sebagai warga di sini berikut terpecahkan dari para pemuda yang lainnya tadi kampung sudah mendapat penjelasan dari yang di sini. Mungkin istilahnya kita bisa lebih tahu gitulah sejarahnya gimana gitu. Tadi juga apabila ada ingin mengadakan suatu kompetisi atau sebaiknya minta izin dulu ke sini pamitan mencari sopan santun bisa diminta izin supaya tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan kecelakaan seperti itu. Saya tahu kan gitu. Pak Kadus ya. Oh iya, Pak Kadus itu dia keterangan dari sesepuh kita ya Raden Jati Wijaya. Menurut Pak Kadus sendiri gimana? Ya sebetulnya saya baru sekarang tahu. Sebetulnya kelahiran 69. Pak Kadus? Ya 69. Tapi sejarah Kampung Jati sendiri saya baru tahu sekarang. Saya alhamdulillah syukur kayak si Abah udah ngasih tahu sejarah Jati itu. Jadi kita tuh tahu alhamdulillah. Iya alhamdulillah ya. Terpecahkan. Kampung Jati, Kampung Tangkil jadi sudah terpecahkan. Apa yang terjadi pengalaman Pak Kadus waktu tidur di sini, pengalaman Pak Dede waktu di sini. Dan pengalaman nyata. Benar-benar ya. Mungkin di situ tadi saya perhatikan, saya simak adegan tadi keluar dari arwah yang Jati ya. Di sana tuh ada kuburan dalam itu di dalamnya ada para pejuang mayat
pejuang-pejuang Indonesia yang terbunuh dikubur di mungkin di sebelah samping gedung ini ya, bisa dilestarikan mungkin untuk Pak Kadus bersama rekan-rekan balik ini ya seperti apa saya kurang begitu paham Pak Kadus ya. Tadi ada istilahnya yang meninggal bagaimana karena pengakuan dari Abah Raden Jati tersebut ya ini tempat dipakai hal yang benar. Ini si Abah masih tahu pas persis saya juga melihat sendiri di sini. Iya, perlakuan yang seperti itu saya lihat. Lihat langsung Bapak Kadus. Lihat sendiri. Untuk itu pesan-pesan Bapak Kadus kepada warga atau para pemuda yang ingin berkunjung di sini gimana? Ya, sebetulnya para pemuda ini, alhamdulillah sejarah-sejarah benteng ini sebetulnya ya harus dijaga oleh pemuda-pemuda, jangan terjadi atau terulang yang ke belakang. Seharusnya terus ada tempat-tempat yang lubang-lubang yang di banyak yang orang mati terbunuh oleh Belanda harus dijaga dan dilestarikan. Itulah saya sebagai kepala dusun khusus ke para pemuda. Semuanya ada di sini. Orang-orang yang berkunjung di sini. Ya, berkunjung di sini siap menjaga tempat yang dikatakan sama si Abah. Oh iya, kata Raden Jati Wijaya. Iya. Rada ribet juga itu namanya. Namanya susah. Ya susah. Susah disebutnya. Iya. Raden Jati Wijaya. Iya. Yang sekarang tersirat Kampung Jati. Iya. Itu tuh nama sesepuh kampung ini. Iya tahu. Bah, gimana yang Abah rasakan sekarang di sini? Alhamdulillah untuk sekarang ini udah lumayan ya ini mungkin gaib ini lumayan tadi ya. Sangat dahsyat sih bantang-banting walaupun saya ialah ibaratnya terkapar-kapar kalau lihat tapi saya tidak tahu Pak. Itu pecahan-pecahan kaca. Saya ketemu makan maaf Pak. Makan kaca saya tadi ya Pak. Dan ya untuk warga di sini semua, saya terima kasih kepada pemuda di sini yang telah mengasih waktu untuk mengungkap sejarah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan dari One Misteri. Semoga mudahan ini jadi sejarah yang kuat untuk daerah Tangkil dan untuk pengurus di sini. Kami bukan untuk membongkar hal-hal mistis yang lain, tapi kami pemuda itu harus tahu karena kenapa. Tidak mungkin kita enak Pak kalau nggak ada para pejuang dulu yang gugur di sini. Maka dari itu, marilah kita ini bersama lestarikan, bersihkan. Mungkin kalau dibersihkan ini juga kelihatannya lebih indah. Iya, nyaman lah ya. Karena pemerintah pun mungkin kalau ini dilestarikan, pemuda akan punya nama Pak, membersihkan sejarah ini. Mungkin dari saya nggak bisa panjang lebar nih, kondisi agak tubuh saya ya, agak stamina-nya terkuras mungkin dari saya cuman itu Pak Kadus yang disampaikan. Dan untuk pemuda di sini saya ucapkan terima kasih semuanya. Dan ini hasil penelusuran fenomena yang ada di sini. Ini bukan settingan maupun rekayasa. Nah ini saya disaksikan seluruh pemuda yang ada di Kampung Jati ya, dan Kampung Tangkil. Apabila mengatakan itu orang tidak merasakan apa-apa itu para pejuang dulu Pak. Iya. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kami dari One Misteri mengucapkan banyak terima kasih buat sesepuh kampung Bapak Kadus Kampung Jati ya. Kampung Jati sekaligus yang pengurus Bapak RT Karang Taruna Kampung Jati. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan supportnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Tetap di One Misteri. One Misteri, satu misteri, nggak ada dua. Sampurasun.